Dari Gereja Sanggakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Bincang Pagi edisi Rabu 9 Desember 2020. Hari istimewa karena hari ini serentak pilkada di seluruh Indonesia. Live loh bincang paginya kekasih Tuhan. Jadi Anda bisa bergabung nanti untuk belajar bersama, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Anda bisa berinteraksi. Dan tentu saja kekasih Tuhan jangan lupa siap-siap untuk datang ke TPS terdekat di mana Anda sudah dicatatkan di sana ya. Jangan sampai suara Anda tidak digunakan untuk kemajuan kota Anda masing-masing ya. Baik, kekasih Tuhan, pagi hari ini Pendeta James Ong, Gembala Sidang GBI Imamat Rajani Surabaya, siap berbagi dengan kekasih Tuhan. Selamat pagi Pak James. Selamat pagi Wahyu. Apa kabar Pak? Selalu luar biasa bersama Tuhan. Dahsyat, terima kasih loh Pak. Hari libur, hujan-hujan, mau live di studio. Wah, ya itu harus karena kita melayani Tuhan, melayani kekasih Tuhan harus all out. Ya, itu dia. Ya, nggak boleh malas-malas di rumah, hanya telepon-telepon. Saya tadi jujur Pak, sudah ini datang nggak ya Pak James, hujan, ini waktunya pilkada lagi. Ternyata beliau datang pagi-pagi kekasih Tuhan. Amin. Gimana? GBI Imamat Rajani sudah ibadah onsite Pak ya? Baru satu kali. Baru satu kali. 6 Desember yang kemarin. Oke, mulai Desember berarti. Ya, waktu kami memutuskan di bulan November itu bahwa Desember awal mau buka onsite, zona di Surabaya sudah zona kuning mau ke hijau, tapi ternyata mendekati hari H naik lagi itu angka COVID-19-nya. Tapi kami tetap pada pendirian, tetap maju terus. Nggak tahu nanti kalau memang membahayakan sekali tutup lagi ya udah, ya kan? Protokol kesehatan tetap dijalankan. Protokol ya. kesehatan sangat ketat. Sangat ketat ya. Oke, baik. Gimana rasanya 9 bulan tidak ketemu jemaat secara langsung gitu, gimana rasanya Pak? Ya, kerinduan kami semua jemaat, kerinduan saya juga sudah sampai sesek dadanya. Saking kangennya. Saking kangennya ya. Tapi kan kami bisa hubungan terus via telepon, via WA. Nah, itu jadi kita tetap ada jalinan satu dengan yang lain. Oke, jadi tetap kontak by telepon ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Kontak. Satu persatu gitu kan jemaatnya banyak Pak? Ya, saya yang pakai cara ini yang ulang tahun bulan itu saya doain, by phone okay. Satu persatu saya doain, saya tanya gimana. Kalau semua ya bingung mulai dari mana. Iya betul, karena banyak. Ya, kekasih Tuhan, memang tidak mudah untuk ada di situasi ini, tetapi percayalah bahwa selalu ada hal baik bahkan di situasi terburuk sekalipun. Pagi hari ini seperti yang akan diperbincangkan, Pak James tertarik untuk mengangkat topik perbincangan bersahabat dengan masalah. Pak, kalau dengar kata bersahabat itu kan biasanya dengan sesuatu yang baik ya, dengan orang yang baik, dengan sesuatu yang baik gitu. Ini kok bersahabat dengan masalah? Kenapa Bapak tertarik ngangkat ini? Karena masalah juga baik. Oh, masalah baik ya? Ini kan banyak orang nggak ngerti. Itu dia. Ya itu makanya semua orang memusuhi masalah, semua orang meratapi, semua orang benci dengan masalah. Padahal kita harus tahu bahwa masalah itu baik seharusnya. Karena melalui masalah Tuhan menyatakan kemuliaannya. Melalui masalah Tuhan menyatakan kebesarannya. Kan kadang-kadang kita nggak ngerti itu. Pikirnya kita kan masalah itu menghancurkan kita, masalah itu membuat kita mati, membuat kita susah, membuat kita menderita kan gitu toh. Nah, padahal seharusnya kita harus punya satu pemahaman yang benar tentang masalah, bahwa melalui masalah Tuhan selalu pakai jalan itu. Satu-satunya jalan, tidak melalui yang lain. Selalu melalui masalah Tuhan menyatakan kemuliaannya. Selalu melalui masalah Tuhan menyatakan kebesarannya. Itu selalu melalui masalah. Berarti kita sepakat dulu di depan bersama-sama bahwa masalah itu baik. Ya, jangan sampai di depan ini kita bilang masalah ini tetap tidak baik. Jadi kalau kita sudah punya image gitu, sepanjang jam ini kita nggak nyambung, nggak respon gitu ya. Kok ngomong masalah Pak James ini? Masalah itu nggak usah diundang, dia datang sendiri bersama rombongannya soalnya Pak. Pak, masalah Bapak bilang baik. Oke,
kita sepakat dulu di depan, masalah yang seperti apa yang baik buat kita. Karena begini, ada orang yang troublemaker, bikin masalah. Apakah itu juga baik menurut Bapak? Nah itu nanti. Oke, nanti di baik. Penjelasan berikutnya. Kita lihat dulu sisi baiknya masalah. Tadi Bapak Jim sempat katakan bahwa itu cara Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya, satu-satunya cara. Wow. Oke, Pak. Apa? Sebentar, saya mau bilang begini. Orang konyol sering membuat masalah. Tadi Wahyu troublemaker. Troublemaker. Orang kerdil memperbesar masalah. Orang biasa membicarakan masalah. Ya toh, banyak kan orang membicarakan masalah. Yang keempat, orang besar mengatasi masalah. 5, orang bijak bersyukur dengan masalah. 6, orang kreatif melihat peluang dari masalah. Yang terakhir Wahyu, orang beriman naik level, naik derajat karena masalah. Wow, jadi kita ada di posisi mana itu? Ya, itu terserah. Makanya kita yang bisa memposisikan. Diulang dulu Pak, diulang dulu. Itu bagus sekali tuh Pak soalnya Pak. Orang konyol sering membuat masalah. Ini konyol ya. Orang yang kedua, orang kerdil memperbesar masalah. Yang ketiga, orang biasa membicarakan masalah. Yang keempat, orang besar mengatasi masalah. 5, orang bijak bersyukur dengan masalah. 6, orang kreatif melihat peluang dari masalah. 7, orang beriman naik level atau naik derajat karena masalah. Sebetulnya kalau level kita anak Tuhan, kita orang Kristen Wahyu, minimal kita nomor 4. Minimal nomor 4 ya. Orang besar mengatasi masalah. Ini minimal. Tapi harus bertumbuh. Jangan terus di nomor 4. Ya, cuman ngatasi tapi nggak pernah bersyukur, nggak pernah melihat peluang, nggak pernah naik derajat, nggak pernah naik level, rugi gitu loh. Jadi minimal nomor 4, jangan yang 3 pertama. Jangan yang ketiga pertama. Oke, Anda bisa deteksi sekarang Anda ada di posisi mana sekarang ini gitu ya. Jangan 3 pertama. Itu sudah dikasih wanti-wanti sama Pak James. Oke, Pak, tadi kita. Jadi sebetulnya gini Wahyu, saya mau gimana? tambahin. Jadi artinya gini, tidak ada masalah dengan masalah. Tidak ada masalah dengan masalah. Jadi masalah siapa takut gitu Pak ya? Kekasih Tuhan supaya merenungkan kata-kata yang sederhana tapi harus dicermati betul-betul. Tidak ada masalah dengan masalah. Masalahnya adalah bagaimana cara kita menyikapi masalah itu. Itu. Jadi image kita yang pertama harus terjadi transformasi di pikiran kita dulu tentang masalah, bahwa masalah itu bukan menghancurkan kita, bukan mencelakakan kita, bukan membuat kita menderita. Ya. Kalaupun menderita itu bukan maksudnya Tuhan. Kalaupun dalam masalah itu ada penderitaan, pasti saya tahu itu tidak menyangkal itu. Tapi kalaupun kita menderita saat menghadapi masalah itu bukan tujuan Tuhan. Itu cuman kita harus berjalan terus melalui penderitaan itu juga gitu loh. Tapi di ujungnya tadi saya bilang selalu Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tapi tidak setiap orang Kristen yang mengalami masalah mengalami kemuliaan Tuhan loh. Tergantung bagaimana cara berpikir kita, cara menyikapi tadi saya bilang. Nah ini penting. Karena gini kan Wahyu, nggak usah masa pandemi aja masalah itu ada banyak gitu. Apalagi masa pandemi ini, waduh, nggak bisa cerita masalah apa aja gitu kan. Nah jadi kita mesti belajar sesuatu yang penting. Cara berpikir dan cara menyikapi itu yang penting. Kita ke cara berpikir dulu Pak, karena itu menentukan sikap kita. Nah kalau pikiran kita masih salah, nggak bisa. Kita selalu bahkan orang banyak kan kita dengar stres karena masalah, depresi karena masalah. Nah itu dia menyalahkan orang lain karena masalah. Itu dia nggak ngerti. Karena dia nggak ngerti sama sekali tentang masalah itu. Makanya saya tertarik mengangkat topik ini pagi ini supaya banyak kekasih Tuhan yang semakin berubah dari pikirannya tentang masalah ini.
Gitu. Oke, baik. Cara berpikir harus berubah. Pagi hari ini kekasih Tuhan, pola pikir kita diubah ya. Bahwa masalah bukan masalah. Istilahnya tidak ada masalah dengan masalah. Ya, oke. Jadi siap ya untuk menghadapi masalah. Pak, itu kan juga tadi bukan hanya cara berpikir kita. Dan firman Tuhan tuh mengubah cara berpikir kita kan? Iya. Ya. Tapi gini, firman Tuhan merubah cara berpikir kita, tapi kadang kita yang nggak mau berubah. Nah, ini dia. Jadi kan banyak orang Kristen pergi ke gereja dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun, walaupun online terus gitu kan. Tapi kenapa enggak berubah hidupnya? Nah, itu dia. Padahal firman Tuhan yang disampaikan sama. Disampaikan oleh siapapun firman Tuhan tetap berkuasa. Artinya bukan kalau disampaikan hamba-hamba Tuhan tertentu, wah firman Tuhan berkuasa bisa mengubah, kalau enggak juga, ya. bisa. Itu kan tergantung dari kita yang meresponi firman Tuhan. Yaitu menandakan bahwa firman Tuhan tanpa respon kita yang benar, ya tidak bisa terjadi apa-apa. Oke. Respon yang benar itu yang seperti apa, Pak James? Respon yang benar itu kalau kita terjadi masalah, contohnya pertama kali gini, terima kasih Tuhan, melalui hal ini aku akan melihat kemuliaan-Mu. Amin. Aku akan melihat kebesaran-Mu. Aku akan melihat kemahakuasaan-Mu. Ini pertama kali ketika masalah itu datang, kita harus berkata seperti itu. Dan ketika mungkin masalah itu besar, bilang gini sama masalah, aku memiliki Tuhan yang jauh lebih besar dari engkau masalah. Nah itu dia. Jangan belum sudah stres, baru masalah baru muncul hari pertama misalkan, sudah takut, sudah panik, sudah mencari jalan keluar sendiri. Aduh, banyak kan orang Kristen seperti itu. Kalau orang di luar Tuhan seperti itu, Wahyu, saya masih ngerti lah, karena dia tidak memiliki Tuhan yang besar itu. Tapi kalau kita sadar bahwa kita memiliki Tuhan yang besar, yang bisa mengatasi, bukan cuma mengatasi, bahkan melakukan segala perkara kebaikan untuk kita melalui masalah, wah kita akan jauh dari stres, jauh dari ketakutan. Saya hari ini ngalami masalah loh. Ya sama. Saya juga. Tapi saya tahu masalah saya yang besar itu, saya punya Tuhan yang lebih besar. Dan melalui masalah ini Tuhan akan memperlihatkan kemuliaan-Nya. Amin. Saya tahu itu. Entah itu ya, lepas dari masalah itu kesalahan saya, atau bukan kesalahan saya, kan macam-macam penyebab masalah itu. Berarti tidak tergantung itu karena kesalahan kita atau itu Tuhan izinkan, Pak ya? Sama semua apapun ya. Seperti kalau kita tahu dari kehidupan Ayub, dia enggak ada masalah, maksudnya enggak ada kesalahan, dia orang saleh, tapi Tuhan izinkan masalah, iblis menggoda dia. Ya toh, atau mungkin karena kesalahan kita, manusia banyak kesalahan, tapi tetap tujuan semua masalah itu untuk kebaikan kita. Jadi itu semua masalah yang datang dalam kehidupan kita tujuannya untuk kebaikan kita. Iya, sekarang misalkan itu karena kesalahan kita. Kita yang teledor, kita yang salah ambil keputusan, yang bodoh dan sebagainya, yang tidak menyertakan Tuhan. Melalui masalah itu kita jadi pinter. Iya. Melalui masalah itu kita jadi bijak. Melalui masalah itu kita jadi orang yang berhikmat di hari yang akan datang. Wah itu. Pak, itu kan tergantung kepada cara kita bersikap. Tapi ada orang-orang begini, Pak. Dia melakukan kesalahan dan tahu bahwa itu salah. Diulang lagi dan lagi. Gimana itu dia itu bodoh namanya. Bodoh namanya. Bodoh toh. Kan banyak orang Kristen, saya enggak bilang bodoh secara duniawi loh. Secara knowledge bukan. Bukan. Nah, dia mungkin pinter, dia mungkin profesor doktor dan sebagainya. Tapi secara rohani dia bodoh. Kan banyak orang seperti itu. Ya toh, jadi yang ya itulah itu Wahyu. Jadi nggak belajar dari masalah yang datang gitu ya. Pak, saya tertarik tadi Bapak bilang bahwa masalah walaupun itu karena kesalahan kita, itu bisa dijadikan untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Nah ini nanti bisa dijadikan alasan untuk permisif. Ya nggak apa-apa lah, saya melakukan kesalahan kan nanti untuk kebaikan juga gitu. Nah, jangan. Itu juga bodoh, Wahyu. Itu juga dungu orang kayak gitu. Justru kalau kita tahu kita selalu maju dalam kehidupan ini, maju bersama Tuhan, itu ya, kita makin dewasa, kita tahu bahwa perjalanan langkah-langkah kita ini harus
harus lebih berhati-hati kan, nggak ceroboh kan, langsung kita nggak apa-apa sudah. Misalkan kita tahu sekarang ini di masa pandemi ini banyak orang yang susah, orang yang butuh duit, ya kan. Terus di masyarakat banyak bermunculan investasi uang, investasi bodong. Ya, investasi bodong. Terus kita tahu bahwa ini investasi yang menjanjikan nih, profitnya besar. Sangat mengkhawatirkan gitu ya. Memang janjinya selalu luar biasa toh. Tapi kita tahu bahwa ini tidak punya kekuatan hukum, tidak punya apa-apa, dan semuanya kita tahu kan. Kadang-kadang orang nggak tahu, bondo percaya saja. Tapi kita tahu bahwa ini nggak benar. Kita sengaja cemplungkan duit kita ke sana. Semuanya lagi. Nah, terus selalu bilang kita, nggak apa-apa, nanti kemuliaan Tuhan. Loh, itu kan sesuatu yang bodoh sekali gitu loh. Kan? Oke. Kekasih Tuhan, kita nggak bisa milih masalah apa yang datang dalam kehidupan kita. Entah itu masalah besar, masalah kecil, hujan, mau berangkat, nggak ada jas hujan, kalau naik motor itu juga masalah, itu kecil masalah. Nah, Pak James, bagaimana sih kita harus bersikap dengan bijak? Tadi kan kalau orang bijak bersyukur atas masalah ya. Kita ini bukan hanya di level itu, tetapi kreatif dan juga beriman. Bagaimana kita sebagai orang beriman ketika masalah datang dalam kehidupan kita, bahkan masalah yang berat? Ya, gini, kita harus tahu bahwa Tuhan memakai masalah itu untuk apa saja dulu. Ya, sebelum kita akhirnya sampai di nomor 7, kita jadi naik level, naik derajat melalui masalah itu. Kita harus ngerti dulu Tuhan pakai masalah itu untuk apa. Yang pertama, Wahyu, itu untuk mengarahkan kita. Untuk mengarahkan kita. Ya. Maksudnya? Gini, kalau orang ngalami masalah itu kan kayak membuat orang tuh tidak bisa tenang gitu kan, gitu. Seperti masalah itu seperti api yang ada di bawah kursi kita nih. Orang istilahnya tuh orang duduk nggak bisa tenang, gelisah. Kayak orang udunan gitu ya. Nah, ya kalau di bawah tuh ada api kan, kita gelisah lah. Nah, maksudnya mengarahkan kita gini loh, supaya mengarahkan kita nih seperti dibakar oleh api masalah itu, supaya kita ini kan pasti bergerak toh, dan bergeraknya itu bergerak ke arah yang benar untuk berubah. Memaksa kita bergerak ya? Iya. Nggak diem aja gitu loh, mengarahkan kita, bukan diem aja. Tapi kalau membuat kita bergerak, tapi intinya bergerak ke arah yang lebih baik, ke arah yang benar gitu loh. Gitu. Itu pertama. Mengarahkan kita ya? Mengarahkan kita. Yang kedua, menguji kita. Menguji kita. Ya. Artinya gini, dengan api itu akan menguji kita nih sejatinya tuh seperti apa. Ngerti enggak? Jadi kalau tanpa masalah orang bisa terlihat baik, terlihat saleh, terlihat cinta Tuhan, gitu. Tapi kalau dengan masalah kan kita diuji. Ada orang yang biasanya kelihatan baik, ada masalah sedikit, wah kelihatan aslinya. Jadi Tuhan perlu menguji kita dengan melalui masalah itu. Ya. Yang ketiga, Tuhan pakai masalah itu untuk mengkoreksi kita. Mengoreksi kita. Ya. Maksudnya bagaimana, Pak? Kan kita ini masih banyak kesalahan. Biasanya orang kalau ngalami masalah kan dia memaksa dia untuk dia berpikir, kenapa ya masalah ini kok terjadi? Ya toh. Kalau enggak kan, kalau enggak ada masalah kita jarang duduk diam, mengecek diri kita nih punya kesalahan apa enggak toh. Tapi kalau kita ngalami sebuah masalah, itu memaksa kita untuk kita ini apa yang kurang dari hidup kita ini, apa yang masih harus aku harus jauhi dalam hidup ini, apa yang harus aku lakukan, aku harus jauhi, gitu kan. Nah, dari masalah itu kan membuat kita nih semakin
ngerti kekurangan kita. Ngerti kekurangan kita. Artinya Tuhan menyucikan kita, menguduskan kita melalui masalah-masalah itu. Dikoreksi sama Tuhan. Ini loh, kesalahanmu ini kayak gini loh. Kesalahanmu kayak gini loh. Kamu enggak boleh begini. Kamu harus begini. Nah, itu kan akhirnya dikoreksi sama Tuhan satu persatu. Sehingga yang salah-salah itu dieliminasi dari hidup kita ya. Oke. Baik. What next? Yang berikutnya melindungi. Melindungi. Masalah itu melindungi kita. Ada satu cerita gini. Ya. Ada seorang karyawan, ya, dia kerja di satu perusahaan. Karyawan ini cukup bagus, maksudnya kerjanya cukup baik gitu ya. Sudah agak lama juga kerja di satu perusahaan itu. Lalu pada satu hari dia ini dipanggil oleh manajernya. Dia dipanggil, dikira mau dikasih naikkan jabatan atau apa. Tapi ternyata manajer ini mengajak dia untuk korupsi. Ya, mengajak anak buahnya ini untuk korupsi. Lalu apa yang terjadi? Anak buah ini menolak. Lalu ketika dia nolak, ya biasalah manajer itu tersinggung. Lalu dia cari-cari, dia naik ke bos, ke owner, dia menjelek-jelekan anak buahnya yang menolak itu. Ya dia bilang, ini orang mulai tidak jujur Pak, gini. Gimana kalau kita kita resign aja, kita suruh pecat dia aja. Ya terserah, kan kamu yang tahu bagaimana kerjanya dia, menguntungkan atau enggak, gini. Tapi yang diomong itu semua itu enggak benar, karena dia sakit hati, tersinggung. Nah, akhirnya singkat cerita karyawan ini dipecat. Ya, dipecat, dikasih pesangon berapa bulan gitulah. Ya sebetulnya namanya karyawan ini ya kehilangan pekerjaan di masa-masa seperti ini tuh sesuatu yang sangat berat, Wahyu. Tapi dia ya sudah ikuti daripada dia melakukan dosa korupsi itu bersama orang itu, manajer itu. 1 bulan dia tidak kerja. 1 bulan tidak kerja, tapi namanya orang benar itu pasti selalu dapat jalan dari Tuhan, dikasih jalan. Ternyata dalam waktu yang nggak terlalu lama, dalam kurang lebih 1 bulan, dia dapat kerjaan yang lebih baik lagi. Dan pada satu hari, dalam waktu yang dekat itu, dia ternyata mendapatkan kabar dari teman-temannya bahwa manajer ini ditangkap polisi. Orang-orang di perusahaan yang lama itu, teman-temannya kan banyak, kasih kabar bahwa manajer ditangkap polisi karena ketahuan ini itu. Dan ternyata dia bersyukur gini. Sorry. Cerita saya gini. Waktu kabar itu terkuak, dia belum mendapatkan pekerjaan. Tapi dia bisa bersyukur, Tuhan, aku bersyukur aku dikeluarkan dari perusahaan itu. Ini kan sebuah masalah. Untuk melindungi aku. Kalau tidak, aku juga akan masuk ke dalam penjara itu. Jadi artinya gini, masalah itu dipakai Tuhan untuk melindungi kita. Ya, tapi masalahnya kita berespon dengan benar ya. Jadi kalau orang kadang-kadang dipecat sepihak gitu kan sakit hati, lalu membalas. Hari-hari ini saya sedang melayani, Wahyu, seorang yang sakit hati kepada dia. Ya, dia ini seorang bos, sakit hati karena dipecat dan sebagainya. Orang itu pakai guna-guna, pakai ilmu hitam, ilmu gaib. Sampai akhirnya saya sekarang sedang melayani orang ini yang menderita karena serangan-serangan kuasa gelap itu menyiksa tubuhnya. Sudah jadi banyak orang-orang yang ngalami masalah tapi responnya keliru, responnya salah, akhirnya enggak karu-karuan juga. Gitu. Baik, kekasih Tuhan, masalah, Anda bisa lihat sisi baik dari masalah dari apa yang dipaparkan oleh Pak James tadi ya. Itu mengarahkan kita, menguji kita, masalah itu mengoreksi kita, bahkan masalah itu melindungi kita. Tadi sebelum Pak James selesai berbicara, dikatakan bahwa tergantung respon kita. Nah, respon yang benar ketika masalah datang itu seperti apa menurut kebenaran firman Tuhan? Sabar dulu, kami akan perbincangkan poin tersebut sesaat lagi.